Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kita sekarang di ayat nomor 115 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah, disitulah kepunyaan Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ada disebutkan beberapa sebab turun, wallahu alam. Ada di antaranya yang dikategorikan agak lemah, tapi juga disebutkan sebagai sebab turun. Namun ada juga yang dikatakan yang paling kuat itu. Di antaranya yang agak lemah sebab turunnya disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam perjalanan, kemudian beliau sholat di atas kendaraan. Beliau awal itu menghadapkan kendaraan di sini maksudnya onta ya, bukan dokar, itu bukan, atau mungkin kendaraan bergerak, tidak, tapi ya itu binatang menghadapkan ke arah kiblat. Terus kemudian setelah itu awalnya ya takbiratul ihramnya itu dihadapkan ke arah kiblat. Nah setelah itu binatangnya jalan sekehendaknya, jadi tidak di kiblat lagi sudah. Nah dari situ terus kemudian para sahabat lah, itu Nabi Muhammad kok kemana-mana itu kiblatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib. Artinya ya jika keadaannya tidak memungkinkan terus di kiblat, terutama ketika perjalanan, maka itu tidak masalah. Itu satu di antara riwayat yang disebutkan sebagai turunnya ayat ini. Kemudian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat-sahabat itu bersama Nabi Muhammad ketika suatu malam dalam perjalanan. Jadi riwayat-riwayat itu mirip-mirip semua gitu ya. Dalam perjalanan itu malam ya, gelap gulita, subuh, mau sholat subuh, gelap gulita. Mereka tidak tahu arah, mereka tidak tahu kiblat, sehingga kemudian mereka itu memantapkan kiblatnya, arah sana, gitu. Bikin garis, jadi garis, gitu, garis yang menunjukkan ke arah kiblatnya. Maka mereka sholat situ. Nah, ketika selesai sholat, agak lama sedikit, matahari muncul, gitu. Sudah agak siang, agak kelihatan subuh. Ternyata ketika sudah muncul, mereka tahu, ketika sudah ada matahari, mereka tahu arah kiblat. Ternyata kiblatnya itu salah. Ternyata tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, maka turun ayat tersebut. Ada juga yang disebutkan
bahwasanya nah ini yang paling kuat gitu ya, dikatakan riwayat yang paling kuat yang menyebabkan turunnya ayat ini, yaitu ketika orang-orang Muslim dari Mekah ke Madinah itu mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di awalnya itu, ke Palestina sana. Mereka orang-orang Yahudi itu senang karena dianggapnya orang Islam mengikuti orang Yahudi di dalam menyembah atau di dalam menghadap kiblatnya itu. Karena orang Yahudi ya kiblatnya di Baitul Maqdis sana. Meskipun bukan di Baitul Maqdisnya itu ya. Jadi di dalamnya itu ada sekarang itu namanya dom, ya dom, rock itu ada batu itu sejak zamannya Nabi Sulaiman. Bukan di masjidnya bukan, tapi ya sama-sama menghadap sana, sehingga orang Yahudi itu senang dan sering mereka mengatakan, oh lihat orang Muslim itu ngikut kita gitu. Selama itu, dan itu berjalan sekitar 16 bulan. 16 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah kiblatnya itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu bisa dikatakan 380 derajat ya. Kalau kita ini awalnya itu sholat menghadap ke timur, kemudian pindah menghadap ke barat, jadi muter gitu. Pemindahan arah kiblat itu membuat orang-orang Yahudi menjadi marah dan benci. Itu dijadikan sebagai alat untuk memojokkan Nabi Muhammad dan membuat keraguan-raguan di hati kaum muslimin. Nabi Muhammad dikatakan itu Muhammad itu pelin-pelan dulu menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kok pindah ke Ka'bah. Mereka tidak mau mengakui bahwasanya itu pemindahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik pun juga mereka menjadikan hal itu sebagai sarana untuk menyerang kaum muslimin. Bahwasanya kalau sekarang itu pindah ke Ka'bah berarti kan selama ini mereka salah gitu. Berarti selama ini berbulan-bulan itu, belasan bulan itu menghadap ke Baitul Maqdis itu berarti mereka salah gitu. Sholatnya tidak sah gitu, mereka mengatakan itu. Yang benar ternyata Ka'bah. Berarti selama ini keliru. Jadi banyak kaum muslimin yang ragu-ragu, sehingga pemindahan arah kiblat itu bisa menjadi saringan dari keimanan orang-orang muslim, mana yang benar-benar iman dan mana yang tidak, mana yang benar-benar manut sama Rasulullah, mana yang tidak. Banyak di antara mereka bahkan yang murtad ya. Mereka tidak mau mengakui perpindahan kiblat tersebut ke arah Ka'bah. Nah, disitulah maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya entah kalau kita ya, entah ke barat, ke timur, atau ke selatan, atau ke utara, itu ya terserah Allah gitu. Terserah Allah. Allah lah yang mempunyai itu semuanya. Allah memindahkan itu untuk menguji mereka. Awal perpindahannya itu ketika Nabi Muhammad berkunjung kepada seorang sahabat, ibunya sahabat yang bernama Ibad bin Bashar, mengunjungi ibunya yang sudah sepuh, sudah tua.
ketika sudah waktunya sholat duhur, maka Rasulullah dengan para sahabat itu di sana sudah ada sebuah masjid gitu ya. Sholat duhur di tempat tersebut. Nah, ketika sudah dapat 2 rakaat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberikan wahyu melalui malaikat Jibril supaya mereka merubah kiblatnya. Sehingga Nabi SAW menghentikan sholatnya yang 2 rakaat itu. Kalau di sana ya awalnya itu menghadap ke utara sholatnya Baitul Maqdis. Ketika 2 rakaat dihentikan, ya dipindah kiblatnya. Jadi yang belakang jadi depan gitu. Yang depan jadi belakang, softnya itu tadi. Rasul pindah dan itu tidak diulang sama Nabi. Tidak diulang sholatnya dari awal rakaat pertama, tidak. Tapi dilanjutkan ke rakaat yang ketiga dan selesai rakaat keempat. Maka masjidnya itu sampai sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid yang mempunyai 2 kiblat. Itu kalau umroh atau haji itu di sana bisa lihat ya, masjidnya putih besar sekali. Masjid Qiblatain itu. Kemudian orang-orang yang ikut jamaah di situ selesai sholat duhur, kan yang lainnya tidak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Nah, yang ikut jamaah itu pulang, baru nanti asarnya ini memberitahu, kalian ini sekarang kiblatnya pindah, tidak ke Baitul Maqdis lagi, sehingga kemudian muter. Kemudian juga maghrib juga begitu. Bahkan sampai subuh berikutnya besoknya itu masih ada yang belum ngerti gitu. Jadi belum pindah, ya nggak secepat sekarang ya. Mungkin kalau sekarang kan pakai WA gitu, langsung instruksi kan gitu, instruksi PP gitu, Indonesia langsung. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa, instruksi ya kiblatnya pindah. Nah, gitu. Sekarang nggak boleh dan tidak akan pindah lagi sudah. Nah, itu dijadikan sebagai alat bagi orang-orang yang musuh Islam, bahwasanya orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang pelin-pelan. Itu orang-orang munafik juga, tentu saja orang-orang munafik menggunakan momen itu Muhammad itu bingung katanya gitu. Mau menghadap kemana sholatnya itu, bingung. Baitul Maqdis, pindah lagi ke Ka'bah gitu. Itu bingung dia. Seandainya yang sekarang ini benar, berarti yang dulu itu salah. Seandainya yang dulu itu benar, berarti yang sekarang ini salah gitu. Bikin keraguan-keraguan. Mereka tidak mau mengakui bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semuanya itu ya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak akan berani untuk merubah-rubah, untuk menambah-nambah, tidak akan berani. Apa yang disampaikan ya itulah yang diperintahkan untuk disampaikan. Kalau sampai Nabi atau Rasul itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah, diancam kan dalam Al-Quran itu, akan dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dibunuh dengan sadis kalau sampai berani-beraninya melanggar ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terima dengan pemindahan arah kiblat itu sudah disadari oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan ayat surat Al-Baqarah 142 yang itu dengan jelas mengisyaratkan apa yang akan terjadi. Apa bunyinya? Sayaqulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha
Orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang bodoh di antara manusia akan berkata, apakah yang membuat orang-orang muslim itu, Muhammad itu memalingkan mereka dari kiblatnya, dari Baitul Maqdis yang dahulu mereka itu berkiblat kepadanya. Nah, orang yang mengatakan begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kurang akalnya, itu bodoh. Nah, ini disebutkan oleh para ahli sejarah, sebab turunnya ayat ini itu sebelum pemindahan kiblat, itu sebelum pemindahan kiblat. Sehingga Nabi itu sudah mengetahui terlebih dahulu akan datangnya kehebohan itu. Jadi pemindahan arah kiblat ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Mungkin kalau kita sekarang ya kayak biasa saja diceritani, tapi saat itu betul-betul itu luar biasa sampai masuk dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran kekacauannya itu. Ya tentu saja mungkin tidak, tentu saja ini bukan hal yang sepele kan, pindah arah kiblat, bayangkan gitu. Sholat ini yang paling utama. Tapi kan yang harus disadari saat itu masih ada Nabi Muhammad, gitu. Masih ada Nabi Muhammad yang memang punya hak dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Makanya para sahabat-sahabat ketika itu ada perubahan-perubahan besar di dalam masalah ibadah, kalau itu datang dari Nabi Muhammad, ya mereka nggak protes karena beliau yang berhak. Di antaranya ketika sholat duhur juga, sholat duhur itu Nabi Muhammad lupa dengan jumlah rokaat gitu, sehingga ketika 2 rokaat salam beliau itu habis tasyahud awal, itu beliau salam gitu, salam. Sahabat nggak ada yang protes, padahal saat itu Nabi lupa. Ketika udah selesai, terus kemudian ada yang nanya, Nabi, apakah memang dari Allah Subhanahu wa taala itu sholatnya dikurangi sekarang gitu. Sholat zuhur dikurangi jadi 2 rakaat gitu. Kata Nabi tidak, itu tetap 4 rakaat gitu. Enggak ada. Tadi panjenengan sholatnya 2 rakaat Nabi gitu. Oh, 2 rakaat. Iya gitu. Maka mereka kemudian nambahi 2 rakaat, Nabi sama jamaah nambahi 2 rakaat dan sujud sahwi setelah itu. Itu diantara dalil tentang sujud sahwi. Artinya apa? Kalau itu datangnya dari Nabi Muhammad, ya sahabat itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau itu datangnya dari Nabi Muhammad, orang-orang yang betul-betul taat, maka mereka akan mengikutinya. Sudah mengikuti Nabi, nggak nanya-nanya lagi. Kecuali kalau itu datangnya dari selain Nabi, nah itu akan nanya-nanya. Tapi kalau dari Nabi ya sudah. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging, ya, diantaranya minum khamr kan, minum khamr itu sudah sejak kecil mereka itu, para sahabat-sahabat itu, sudah mendarah daging biasa. Malah orang yang nggak minum aneh gitu. Seperti Abu Bakar itu nggak pernah minum, ya Nabi Muhammad juga nggak pernah minum. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain, karena memang belum diharamkan. Bahkan ketika turun ayat pengharaman khamr itu masih Anas, ya, sahabat Anas itu masih menuangkan khamr ke sahabat yang lain gitu. Dan mereka itu mempunyai persediaan tong-tong, gentong-gentong khamr yang besar-besar di rumah mereka itu. Nah, ketika saat turunnya ayat diharamkan khamr, itu masih ada sahabat-sahabat yang hendak gini, langsung diteriak-teriaki sama sahabat, sekarang khamr sudah haram. Itu mereka enggak, masa. Kata Nabi Muhammad, iya dah, iya enggak, langsung katanya Nabi haram, iya sudah turun ayat, ya sudah, kalau gitu saya enggak akan minum lagi selamanya, bayangkan. Dan gentong-gentong berisi khamr tadi itu ditumpahkan di jalanan di Madinah, yang dalam riwayat disebutkan jalanan Madinah itu mengalir khamr-khamr.
Maksudnya ketaatan mereka itu langsung gitu ya. Ketaatannya itu langsung dan berhenti selamanya setelah itu. Ya ada sih satu dua yang masih tetap minum. Tapi itu secara mayoritas sahabat-sahabat itu mereka sangat taat kepada Rasulullah SAW. Termasuk pemindahan arah kiblat tadi itu. Ada juga banyak yang itu orang-orang munafik yang tidak mau mengikuti tersebut. Inilah jamaah sekalian sebab turunnya ayat ini yang paling kuat yaitu pemindahan arah kiblat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.